Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 310, karena kamu tidak bisa menolakku. Bagus. Shen Ruoying mengangguk. Setelah aku mengenal sepupumu, katakan padaku apa yang kamu ingin aku bantu. Itu kesepakatan. Shen Minghui tidak peduli bagaimana perasaan saudara iparnya setelah mengetahui perbuatannya. Mungkin, dia ingin membunuh Shen Minghui. Saat Shen Minglan tiba di Jianchuan, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dia tidak mengganti pakaiannya dan langsung pergi ke rumah Jing Yun setelah menanyakan alamat kepada Seng Xiao. Jing Yun jatuh sakit karena kelelahan. Ia juga mengalami sakit perut. Meskipun ia telah minum obat, tubuhnya masih terasa panas. Tidak diragukan lagi bahwa perkataan Seng Xiao adalah salah satu alasan yang membuatnya jatuh sakit. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tak terkalahkan. Tak lama kemudian, Shen Minglan sudah berdiri di depan pintu Jing Yun. Ia ragu-ragu, tetapi ia tetap memberanikan diri untuk memencet bel pintu. Jing Yun bangkit dari tempat tidur sambil menahan sakit. Ketika dia membuka pintu dan melihat Shen Minglan, dia terkejut. Ketika Shen Minglan melihat bahwa dia terlalu sakit untuk menunjukkan emosinya di wajahnya, dia tahu bahwa dia sangat sakit. Nona Minglan. Ketika Shen Minglan mendengar suaranya yang serak, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh dahinya. Tangannya terasa panas, jadi dia segera mendorongnya masuk. Kenapa kamu tidak pergi ke rumah sakit? Sudah berapa lama kamu demam? Aku baik-baik saja, kata Jing Yun. Kamu akan menjadi idiot jika terus terbakar. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Di mana termometernya? Jing Yun berbaring di tempat tidur dan menunjuk ke kepala tempat tidur. Shen Minglan mengambilnya dan memerintahkan, buka mulutmu. Jing Yun tidak bergerak. Aku bilang buka mulutmu. Jing Yun membuka mulutnya tanpa daya. Setelah 2 menit, Shen Minglan terkejut setelah membaca suhunya. Kau benar-benar tidak menganggap dirimu sebagai manusia. Aku akan mengambilkanmu obat terlebih dahulu, baru setelah itu aku akan mendinginkanmu. Ketika Jing Yun melihatnya berdiri, dia meraih tangannya. Ketika aku melepaskanmu, mengapa kamu tidak lari? Shen Minglan menepis tangannya dan berkata, kamu anggap saja aku pelit. Bagaimana aku bisa melihatmu sebagai sesuatu yang murahan? Mungkin karena dia sakit, dia lebih manis dari biasanya. Jangan bicara lagi atau demammu akan bertambah parah. Kemudian, Shen Minglan menemukan obat dan memberinya obat penurun panas yang kuat. Namun, sekarang setelah perutnya sakit, ia akan merasa lebih tidak nyaman jika minum obat yang kuat. Jadi, ada satu saat ia meringkuk kesakitan. Shen Minglan menghela napas dan membantunya berdiri. Kemudian, dia memijatnya. Mengapa kamu harus menyiksa dirimu sendiri? Kamu punya asisten baru. Ya, saya mendapat asisten baru, karena saya butuh seseorang untuk membantu saya, jelas Shen Minglan. Apakah kamu akan menyukainya? Apa kau tidak tahu siapa yang aku suka? Shen Minglan mencubitnya tanpa sadar. Jika bukan karena pria yang aku suka, aku tidak akan kembali sekarang. Aku belum mandi selama 2 hari dan aku baru saja menghadiri rapat. Kemudian, aku mendengar dari Xiaoqi bahwa kau sakit. Aku sangat khawatir, jadi aku kembali. Untungnya, aku kembali. Kalau tidak, kau akan mati sendirian di rumah ini. Nona Minglan, jangan panggil aku seperti itu. Shen Minglan kesal. Aku seorang Seng. Namun, saat aku mencoba mendekati seorang pria, dia mengabaikanku. Jing Yun merasakan sakit yang amat sangat dan dia memegang tangan Shen Minglan. Bisakah kamu diam sebentar saja? Shen Minglan langsung berhenti bicara. Setelah beberapa saat, dia berkata, ayo kita pergi ke rumah sakit, kamu bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik di sana. Atau haruskah aku memanggil dokter? Jing Yun tidak mengatakan apa-apa dan pingsan karena kesakitan. Karena sakit perutnya, dia sangat lemah. Demamnya tidak kunjung turun. Shen Minglan merasa tidak berdaya dan memanggil dokter. Malam berlalu dengan sibuk dan demam Jing Yun baru mereda saat hari sudah pagi. Shen Minglan sangat lelah sehingga dia tidur di sofa. Ketika Jing Yun terbangun dan melihat wanita yang dicintainya ada di depannya, dia tiba-tiba berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Tak lama kemudian, Shen Minglan terbangun dan tatapan mereka bertemu. Melihat tatapan matanya, dia tidak bisa marah lagi padanya. Apakah kamu lapar? Jing Yun menggelengkan kepalanya. Apakah perutmu masih sakit? Jing Yun menggelengkan kepalanya. Aku akan memasak bubur untukmu. Shen Minglan bangkit berdiri, tetapi Jing Yun menariknya ke dalam pelukannya. Kau sangat licik. Mengapa kau datang kepadaku saat keinginanku sedang lemah? Shen Minglan memeluk Jing Yun. Karena kamu tidak bisa menolakku. Aku tidak ingin melihatmu bersama asisten itu. Apakah menurutmu aku akan bersama dengan asisten manapun begitu saja? Shen Minglan tersenyum tak berdaya. Kasih sayang kita sudah terjalin selama bertahun-tahun. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan apapun. Setelah mendengar jawaban Shen Minglan, Jing Yun merasa lega. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Jing Yun perlahan melepaskannya.
Namun, dari sorot matanya, terlihat bahwa dia telah menurunkan kewaspadaannya dan lebih banyak kasih sayang. Melihat ini, Shen Minglan bangkit sekali lagi dan pergi ke dapur untuk membuat bubur. Pria ini sangat menyebalkan. Jika dia tidak suka dia bersama pria lain, dia bisa saja mengatakannya dengan lantang. Namun, dia menyimpannya dalam hati dan membuat dirinya sengsara. Mengapa dia harus mengacaukan dirinya sendiri? Bagaimanapun, Shen Minglan tahu bahwa Jing Yun akhirnya membuka hatinya untuknya. Dia tidak menolaknya lagi. Meskipun dia masih waspada jika menyangkut beberapa masalah sensitif, dengan tanggapannya hari ini, dia punya keberanian untuk menjalin hubungan dengannya. Berbicara mengenai hal ini, Xiaoqi benar-benar telah menjadi mak comblang mereka. Pagi ini, setelah Jing Yun makan bubur, dia tertidur lagi. Baru kemudian Shen Minglan mendapat kesempatan menelepon Mukiki. Demamnya sudah turun. Kakak keempat, apakah kayu gelondongan itu berubah sekarang karena dia sakit? Xiaoqi, rasa malunya berarti harus ada kemajuan. Mukiki menahan tawanya. Kalau begitu, aku tidak akan mengunjungi Jing Yun hari ini. Kalian berdua bisa melanjutkan apapun yang kalian lakukan. Wajah dan leher Shen Minglan memerah. Mukiki bisa membayangkan bagaimana mereka tadi malam. Akhirnya, usahanya tidak sia-sia. Kakak keempat bergegas ke rumahnya semalaman. Jika Jing Yun masih bisa melawan, maka dia benar-benar bukan manusia. Mengambil kesempatan bahwa Jing Yun masih tidur, Shen Minglan melihat sekeliling rumahnya. Dia tidak membawa apapun dari Sheng Mansion selain hadiah-hadiahnya. Hadiah-hadiahnya akan selalu bersamanya kemanapun dia pergi. Mengenai kartu emas itu, Jing Yun telah memotongnya menjadi beberapa bagian. Baginya, uang itu tidak ada gunanya jika tidak berguna bagi Shen Minglan. Jadi, dia lebih suka tidak meninggalkannya. Bagaimana mungkin ada orang bodoh seperti itu di dunia ini? Shen Minglan menemukan selotip dan menempelkannya kembali pada kartu itu. Dia akan mengambilnya, oke.